Kalau saya mengunjungi, kami beli tanah 15 hektar dan ada 58 kakak yang kami pindahkan, ada rumah yang dibangun. Tapi setiap kali saya ke sana selalu saya menangis. Mengapa menangis? Karena anak-anak kecil itu mereka akan pegang tangan saya, ada 5 di sini, ada 6 di sini tangan, dan mereka semua akan mengatakan yang sama, Bapak, bawa saya ke Mercy Indonesia, saya mau sekolah. Bapak, saya mau sekolah. Saya pasti nangis itu, susah. Pulang dari situ bisa berminggu-minggu, wajah mereka itu seperti lengket di mata saya. Susah, saudara. Dan itulah yang membuat kami memulai sebuah pelayanan panti asuhan. Ialah ketika saya 2 minggu ada di Dili setelah perang independen itu. Saya masuk di sebuah hotel dan pagi hari sebelum saya keluar jam 6 pagi itu ada 3 anak berdiri di depan pintu gerbang. Karena di dalam hotel itu ada pohon mangga. Ketika satpamnya membuka pintu gerbangnya, ketiga anak itu langsung lari ambil mangga yang jatuh dari pohon. Padahal itu belum tentu mangga matang. Mereka makan langsung, wah, rakusnya bukan main karena kelaparan. Yang 9 tahun saya tanya, yang paling tua, Dek, bapakmu di mana? Tidak tahu, Bapak. Ibumu kemana? Tidak tahu, Bapak. Lalu kamu hidup bagaimana? Yang 9 tahun kasih makan 2 adiknya umur 7 sama 5 tahun dengan cara cari gelas-gelas bekas aqua, kaleng-kaleng bekas Coca-Cola, dia kumpulkan setiap hari, dia jual untuk kasih makan adik-adiknya. Waktu saya mendengar itu, saudara, saya terharu, saya meneteskan air mata. Dan dalam hati saya mengatakan, Tuhan, beri kami kemampuan untuk menolong anak-anak ini. Kemudian saya berdoa, Tuhan, saya mau menolong anak-anak ini. Waktu itu tiba-tiba ada telepon dari mission pastornya Bapak Benny Hinn, dan mengatakan seperti ini, namanya Mike Tomforde. Mike telepon saya, Pak Paulus, ada donaturnya Pak Benny Hinn yang melihat CNN, dan di situ ada perang, banyak pengungsi Timor Leste yang pergi ke Indonesia, dan orang ini mau mendonasikan 900 juta untuk bikin panti asuhan. Coba saudara, luar biasa kan? Tuhan sudah atur. Ketika kita mau tergerak oleh belas kasihan, emosi kita, waktu kita, hati kita, kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa lewat saudara. Mau dipakai oleh Tuhan? Apa berkatnya? Apa berkatnya orang yang mau melakukan hal seperti ini? Yesaya 58. Oh saudara-saudara, setiap kali saya membaca Yesaya 58 ini luar biasa. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ini berkat bagi orang yang mau melayani, bersaksi melalui belas kasihan. Di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan seperti ini. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini tindakan belas kasihan. Janji Tuhan kepada kita adalah seperti ini. Pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia berkata, ini aku. Berkat orang yang setiap hari bisa bersaksi melalui sikap hidup dan perbuatan tangan dengan belas kasihan, ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Terangmu akan merkah seperti fajar. Saya sebut dengan berkat pewahyuan. Saudara pernah baca firman Tuhan dan saudara tidak ngerti apa maksudnya? Udah bolak-balik dibaca, saudara juga tidak mengerti apa maksudnya. Tapi ada satu waktu saudara baru mendengar atau membaca satu kalimat, tiba-tiba saudara meneteskan air mata dan saudara mengatakan, oh Tuhan, haleluya, ini firman saya sudah tunggu-tunggu dari dulu, kenapa baru sekarang saya tahu? Itu namanya pewahyuan. Firman tiba-tiba menjadi rema, menjadi kebenaran pribadi yang mengubahkan hidup saudara. Bayangkan setiap kali saudara membaca firman, saudara mendapatkan rema, kebenaran yang luar biasa.
hidup saudara akan menjadi luar biasa. Amin. Ada satu kata yang buat saya rema. Sudah lama sebetulnya saya mendengar ini, sudah kita nyanyikan, tapi setelah saya membaca buku baru saya mendapatkan pewahyuan atau rema. Kata El Shaddai. Saudara sering menyanyikan lagu itu? El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Saudara tahu arti katanya dalam bahasa Inggris? God is more than enough. Tuhan lebih dari cukup sebetulnya. Dari mana kata itu lahir? Ilustrasinya adalah dari seorang wanita yang baru melahirkan dan menyusui bayinya. Air susunya berkelimpahan sehingga bayinya gelagapan. Dari situlah muncul istilah God is more than enough. Tuhan lebih dari cukup. Buat saya itu pewahyuan. Sehingga pada waktu bulan November saya rindu membangun gedung, saya tidak punya uang, 1 sen pun tidak punya uang, tapi saya punya pewahyuan. Tuhan lebih dari cukup. Saya panggil seorang kontraktor, Pak Freddy namanya, saya bilang, Pak tolong gambarkan gedung 3 tingkat untuk Women Refuge, untuk leadership development, dan tolong diurus izinnya sekalian. 2 bulan kemudian Pak Freddy namanya datang dan mengatakan, Pak sudah selesai. Saya tanya, berapa biayanya Pak? Sampai selesai 2,9 miliar. Nah, saudara, waktu dia mulai mengurus izin belum punya uang, tapi saya punya pewahyuan. Tuhan lebih dari cukup. Staf saya tahu, kami semua berdoa, ada yang mulai janji iman dan sebagainya. Kami beriman. Dengan cara yang luar biasa Tuhan menggerakkan 3 orang. Yang satu kasih 1,5 miliar, 1 miliar 50 juta, maaf. Ada satu yang kasih 50 ribu atau 500 juta, dan dua hari yang lalu ada orang yang kasih 700 juta. Caranya luar biasa. Tuhan lebih dari cukup. Itu baru satu pewahyuan. Di dalam bahasa The Message dikatakan, kalau kamu melakukan tindakan belas kasihan ini, your light will be on and your life will turn around at once. Hidup saudara akan dipenuhi dengan pencerahan dan hidupmu akan diubahkan. Yang kedua dia bilang, kalau kamu berdoa, kamu sakit, aku akan menyembuhkan engkau. Ini janji Tuhan. Kemuliaanku akan menyertai engkau dari segala penjuru. Ini yang saya sebut dengan urapan. Dan satu lagi, kalau kamu meminta kepada Tuhan, kau berdoa, Tuhan akan mengatakan, ini aku. Instant prayer, instant answer. Doa saudara cepat dijawab oleh Tuhan. Amin. Luka-lukamu akan segera sembuh. Jadi kalau luka saudara lama sekali tidak sembuh-sembuh, mungkin saudara orang kikir, mungkin saudara tidak pernah mempertimbangkan untuk menolong orang lain. Kalau saudara tidak berani melangkah untuk memberkati orang, sebelum saudara bersaksi melakukan apa saja, dimulai dari sini. Sudahkah punya belas kasihan? Tidak semua orang gampang tersentuh oleh belas kasihan. Tapi sebelum kita melangkah untuk bersaksi, jangan lupa harus digerakkan oleh belas kasihan. Amin. Saya mau menantang saudara malam ini. Saudara sebetulnya punya kesempatan banyak, tapi saudara tidak mau diganggu. Seperti orang Farisi, seperti para ahli imam, seperti orang Lewi. Saudara sudah tahu ada kebutuhan di sana dan saudara sudah mendengar suara dari dalam, Roh Kudus sudah bicara, tapi saudara tidak mau. Pak, ini bukan urusan saya, Pak. Pak, saya tidak punya waktu. Pak, saya sudah sibuk. Pak, apapun alasan saudara, malam ini kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan dan menjadi saksi, katakan, ya Tuhan, ini aku, pakai aku. Amin. Banyak orang yang bilang, inilah aku Tuhan, utuslah dia. Ini aku Tuhan, aku serahkan hidupku, utuslah dia. Malam ini kita rubah, inilah aku Tuhan, pakailah hidupku. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai kita. Saya rindu saudara-saudara semuanya di sini dipakai Tuhan tiap hari.
ada kesempatan untuk bersaksi melalui perkataan, melalui perbuatan yang dilandasi oleh belas kasihan. Dan ketika melihat oh saudara-saudara kita diberkati oleh Tuhan dan hidup mereka diubahkan, mereka kenal Tuhan, sukacita yang tidak bisa dibayar dengan uang akan menyertai saudara. Itulah yang saya sebut dengan a sense of accomplishment. Kebahagiaan, sukacita, berkat datang waktu kita bisa memberkati orang lain. Amin. Hidup sekali dan mati sekali. Mari kita hidup terhormat dan penuh dengan sukacita. Yang membuat kita sukacita waktu melihat orang lain yang kita layani bersukacita. Mereka yang menerima pemberian kita bahagia, kita ikut bahagia. Amin. Saya harus menyampaikan ini, saudara harus bahagia di dunia ini. Karena hidup sekali, kalau kita sudah bahagia, sekali aja bahagia, tidak perlu minta dua kali. Dan saya harus mengatakan ini juga, dunia adalah tempat terakhir untuk latihan kebahagiaan. Waktu saudara masuk surga, tidak ada latihan lagi, semua praktek di sana. Saya tidak ingin karena saudara tidak terbiasa bahagia. Waktu saudara masuk surga, saudara kaget. Setiap hari mereka bersukacita mendengarkan kata-kata sabaslah hambaku yang baik. Saudara menyanyi, tidak ada tangisan dan air mata. Karena saudara tidak terbiasa bersukacita. Waktu sampai di sana saudara bosan dengan wajahmu sendiri. Saudara duduk di belakang, mojok, yang lain mau bersukacita, saudara tidak mau. Saudara lama-lama bosan dan panggil malaikat. Saudara tanya, Tuhan malaikat, apakah ada tempat alternatif di sini? Ada. Apa namanya? Neraka. Mau ke sana? Buatlah dirimu bahagia dengan melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Dan jangan lupa, katakan Tuhan pakai aku untuk menjadi alatmu dan berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, firman-Mu adalah ya dan amin. Aku berdoa buat sahabat-sahabatku, umatmu, jemaatmu di tempat ini. Jadikan kami orang-orang yang mau melangkah, mau bersaksi, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, baik dengan sikap hidup yang dilandasi oleh belas kasihan, bukan yang lain-lain. Terima kasih Tuhan. Saya tergerak untuk berdoa buat saudara. Kalau saudara mengatakan setelah ditemplak oleh firman, ditegur oleh firman Tuhan, dalam hati saudara mengatakan, Pak Paulus doakan saya supaya saya bisa dipakai oleh Tuhan, melangkah dengan belas kasihan, melayani dengan menggunakan setiap kesempatan berkat yang Tuhan berikan untuk melakukan sesuatu yang punya nilai kekal. Dan saudara mengatakan, doakan Pak supaya Tuhan pakai saya. Saya mau berdoa buat saudara. Cukup angkat tangan saudara. Cukup angkat tangan. Amin. Ada banyak tangan terangkat. Amin. Amin. Terus mengangkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang rindu dipakai oleh Tuhan menjadi saksi melalui perkataan, melalui perbuatan yang dilandasi oleh belas kasihan. Kami tahu Bapa, di sekitar kami ada banyak orang yang sedang membutuhkan Engkau, dan Engkau selalu memakai manusia untuk memberkati sesama. Dan terbaik untuk melayani Tuhan adalah melayani mereka. Tuhan, pakai anak-anak-Mu ini, pakai hamba-hamba-Mu ini. Kami semua yang mengangkat tangan, malam hari ini biarlah firman ini menjadi pewahyuan yang akan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.